ketika berbuka kadang orang konsentrasinya justru kepada makanan. Akan tapi tidak terfikir bahwa menjelang detik-detik untuk berbuka itu ada waktu yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat NU Cilacap Online dimanapun kalian berada. Sebelum kita menyelesaikan bulan penuh kemuliaan ini, ada tips menarik dari Bapak Aziz Muslim terkait bagaimana sih cara manfaatkan waktu-waktu yang mustajab dalam bulan Ramadan ini. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menikmati indahnya hari-hari di bulan Ramadan. Ramadan bulan yang dirindukan, Ramadan bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana ad-du'a mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Doanya mustajab dan amal ibadah kita akan ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya. Maka inilah momentum yang tidak boleh kita sia-siakan, karena kita telah diberikan kesempatan untuk menikmati, membersamai Ramadan yang penuh dengan keistimewaan dan fadilah-fadilah, yakni di samping banyak sekali digelar keistimewaan, yakni ada Lailatul Qadar, kemudian doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saatnya kita mengoptimalkan waktu demi waktu, detik demi detik, hari demi hari, agar Ramadan ini tidak berjalan sia-sia. Karena kita setiap tahun kita tentu berdoa agar kita dipertemukan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka salah satu keunikan, keistimewaan dari Ramadan ini, yakni bulan dikabulkannya doa-doa kita. Ada sebuah hadis, yakni thalathatun la turaddu da'watuhum, yakni ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak, yakni as-sa'im hatta yuftir, kemudian al-imamul adil, dan ad-da'watul madlum. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak, yakni yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, kemudian al-imamul adil, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terdolim. Yang pertama yakni as-sa'im hatta yuftir, yakni orang yang berpuasa sampai berbuka. Doa kita orang yang berpuasa sampai berbuka itu mustajab. Maka mari kita optimalkan setiap saat untuk berdoa akan hajat-hajat kita, sehingga harapannya barangkali ketika doa kita di luar Ramadan belum optimal, maka di bulan Ramadan ini kita curahkan segala keluh kesah kita, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Harapannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat berikutnya doa yang mustajab, yakni imamun adil,
Allah memberikan apresiasi, reward yang luar biasa, penghargaan yang tinggi kepada siapa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Karena memang berat sekali mengimplementasikan sebagai pemimpin yang adil. Harus ngayomi, harus memfasilitasi, tidak boleh bancinde, bancilada. Harus memberikan perlakuan yang sama, tidak boleh berperilaku koruptif dan lain sebagainya. Maka salah satu ganjarannya adalah yakni akan dikabulkan doa-doanya para pemimpin-pemimpin yang berlaku adil terhadap rakyatnya. Yang ketiga, yakni orang yang terzalimi. Maka hati-hati kalau kita berbuat zalim. Orang yang terzalimi itu mustajab doanya. Maka tiga kategori ini salah satunya adalah yakni orang yang berpuasa sampai kemudian berbuka. Ada paling tidak kisah menarik tentang terkabulnya doa orang yang berpuasa. Jadi zaman dahulu itu, pada zaman Nabi, ada seorang yang miskin atau masakot, atau bahasa Jawanya sekeng lah. Orang itu memimpikan punya rumah yang indah. Tidak hanya itu, di depannya itu mengalir sungai. Nah, itu kan sebuah ideal. Jadi rumahnya bagus, di depannya ada sungai yang mengalir seperti di surga. Maka keluarga itu, si istri itu selama bulan Ramadan mengajak anaknya terus berdoa. Agar apa? Agar terkabul hajatnya, yakni bisa mendapatkan rumah. Tidak hanya layak, tapi juga bagus. Tidak hanya bagus, tapi juga memohon di depannya itu ada sungai yang mengalir. Kemudian harapan dan cita-cita ibu itu ditanggapi nyinyir oleh suaminya. Masa iya kita orang sekeng, orang tidak punya profesi, tidak punya penghasilan tetap, masa iya Bu bisa memperoleh atau bisa memiliki rumah yang indah, apalagi ibu punya cita-cita di depannya ada sungai yang mengalir. Tapi ibu itu optimis dengan menjawab, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Rabbmu, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Dan itu menjadi sebuah keyakinan yang tertancap kokoh di dalam sanubari ibu itu, sehingga selama bulan Ramadan dia melakukan tirakat dengan berdoa sepenuh hati, sepenuh jiwa, setiap waktu, setiap saat, agar terkabul hajatnya. Maka hari berganti hari sampai akhir Ramadan belum juga terkabul. Mana Bu rumahnya dan lain sebagainya. Maka di akhir Ramadan memasuki bulan Syawal, suaminya itu pergi ke masjid, dan kemudian sepulang dari masjid bertemulah dengan hamba Allah, yang hamba Allah itu mempunyai dua rumah. Jadi yang satu rumah dipakai dia, yang satu rumah dia nazarkan siapa yang nanti bertemu pertama kali di masjid, maka orang itulah yang nanti akan memperoleh rezeki, memiliki rumah yang satunya yang aku miliki. Maka kemudian tiba-tiba dia menyerahkan, hai fulan, saya sudah bernazar siapa yang nanti ketemu pertama kali di masjid, maka aku bernazar akan saya kasih satu rumah. Kemudian seperti mendengar durian, mendapatkan durian runtuh. Bener ini, bener Pak, kasarannya begitu. Wah, saya tidak enak, masa saya harus mendapatkan rumah tanpa sepeser pun ya. Maka kemudian oke lah, nanti saya tak mencari rezeki, siapa tahu bisa ada berapa dirham untuk sekedar mengganti. Maka kemudian oke lah, diberi kesempatan.
Akhirnya bapak itu berusaha dan mendapatkan rezeki hanya berapa dirham, tidak sepadan tentu dengan nilai rumah itu yang begitu mewah dan luar biasa. Dan orang itu juga menerima tanpa reserve. Ya Pak, saya terima pembayaran seberapapun dari Bapak, dan rumah itu menjadi milik Bapak. Subhanallah. Maka itulah jawabannya. Akan tapi kemudian juga ada pertanyaan. Loh, tapi doaku kan rumah, dan di depannya itu terhampar sungai yang mengalir. Kemudian disampaikan oleh orang itu, Bu, bukankah Nabi pernah menyampaikan bahwa gambaran orang yang sholat setiap hari di masjid itu seperti gambaran orang yang setiap hari dicuci, dibersihkan oleh air yang mengalir. Karena apa? Di rumah itu ada sebuah masjid, sehingga orang yang setiap hari pergi ke masjid itu akan menghapuskan dosanya, dicuci bersih dengan derasnya air yang mengalir melalui sholat itu. Maka berarti sudah terjawab semua. Kemudian kisah yang kedua, yakni dahulu ada seorang remaja, yang remaja itu memiliki penyakit yang dideritanya. Penyakit itu sudah kronis dan tidak sembuh-sembuh, yakni setiap buang air besar itu keluar darahnya. Maka kemudian pemuda itu melakukan ikhtiar, yakni berdoa dengan tekun di bulan Ramadan. Dan luar biasa, di akhir Ramadan dia kemudian ketika waktu fajar, dia kemudian sholat fajar, kemudian setelah sholat fajar kemudian dia ke WC, ternyata waktu buang air besar sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Subhanallah, sudah sembuh. Kemudian kisah yang ketiga, yakni juga ini dialami oleh seorang ibu-ibu. Dalam ceritanya, ibu ini menderita penyakit yang sudah sangat parah. Kemudian orang itu juga memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan untuk banyak berdoa. Maka karena sudah sangat parah dan dia kemudian tergolong orang yang aghnia, yakni orang yang kaya, maka dikumpulkanlah seluruh keluarganya. Dulur-dulur, ini kayaknya aku sudah, harapan untuk sembuh sudah tipis lah. Supaya besok tidak terjadi sengketa dengan harta saya, maka hartaku akan kita bagi waris, sehingga nanti tidak terjadi perebutan. Maka benar, dia dibagi warisnya. Dan tapi dia tetap melakukan ikhtiarnya berdoa di bulan Ramadan dengan maksimal. Maka di akhir sepertiga akhir bulan Ramadan, dia meningkatkan tafakkurnya, ibadahnya, dan semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu saat di malam yang hening, perempuan itu bermimpi bahwa dia dicakar-cakar wajahnya, kemudian digoda dan sebagainya. Kemudian dia bangun, mungkin ini saatnya ajal saya akan tiba. Akan tapi subhanallah, ternyata justru dia setelah itu sembuh penyakitnya. Maka dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian dia sembuh total. Dan inilah hikmahnya luar biasa, dia mengoptimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk berdoa, bermunajat tentang hajat-hajatnya. Maka inilah momentum yang pertama, kapan waktu mustajab untuk berdoa, yakni selama dia berpuasa sampai ia berbuka, waktu yang mustajab. Kemudian yang kedua, yakni waktu ketika berbuka. Ketika berbuka kadang orang konsentrasinya justru kepada makanan,
Akan tapi tidak terfikir bahwa menjelang detik-detik untuk berbuka itu ada waktu yang istimewa, waktu yang istimewa, yang mustajab, yakni berdoa kepada Allah. Maka sempatkan barang sedetik dua detik untuk melangitkan doa kita, hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita justru sibuk, aduh koleken sana purung, sana purung dan lain sebagainya, tapi melupakan kebutuhan yang hakiki, yaitu doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yakni doa yang mustajab waktu di saat kita sahur. Dan sahur ini adalah yang membedakan amalan ibadah puasa dengan umat yang lain. Umat-umat yang dahulu juga ada puasa, ada Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya juga berpuasa, kan tapi tidak sahur. Inilah yang membedakan bahwa umat Islam berpuasa tapi dipersiapkan untuk bekal waktu siang harinya, yakni dengan makan sahur. Dan di dalam sahur ini, di samping ada keberkahan, juga ada momentum yang sangat istimewa, yakni momentum dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 waktu ini mari di bulan Ramadan kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Harapannya mudah-mudahan di samping kita memperoleh keberkahan dalam puasa ini, kita akan terkabul hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.